saya Liananda dari Politeknik Negeri Sambas jurusan Agribisnis Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata. Oke, baik, di sini saya akan mengulang kembali apa yang saya dapat dari perkenalan semester 2 dan kontrak kuliah yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lanskap Pariwisata, yaitu Ibu Delianet. Yang saya dapat yaitu penilaian nilai akhir 10% kehadiran, 10% tugas, 30% praktikum, 20% UTS, 30% UAS. Kehadiran mata kuliah 20 pekan yaitu 16 kali kuliah, 2 pekan pengganti, dan 2 pekan ujian. 2 pekan pengganti itu untuk ketika ada materi yang belum disampaikan, dan kehadiran offline masuk dengan jam yang sudah disepakati. Toleransi waktu hanya 20 menit, telat sama dengan alfa. Si A nih, ketika sudah di kampus sayangkan kalau nggak masuk boleh masuk ke kelas tetapi tetap alfa, dan kehadiran tidak boleh kurang dari 75% atau sama dengan lebih dari 4 kali tidak hadir. Jika kurang, tidak bisa ikut UAS di mata kuliah Manajemen Lanskap Pariwisata. Selama perkuliahan, mahasiswa harus berpartisipasi aktif di kelas seperti bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan jika terpaksa tidak bisa masuk, harap beri informasi ke konti atau yang masuk ke kelas. Sakit, beri surat keterangan sakit dari dokter. Ketika tidak bisa ke rumah sakit atau puskesmas, tetap beri informasi ke konti atau dosen, dan izin tidak boleh dari 4 kali sebelum UAS, karena memungkinkan UAS kita kena sakit atau ada kepentingan mendadak untuk berhalangan masuk. Tetap usahakan masuk jika tidak penting-penting banget gitu. Dan saat praktikum atau presentasi tidak hadir, dianggap tidak ada nilai. Dan ketika tidak ikut praktikum, sekelompok harap memberitahu dosen, misalnya si A nih nggak masuk, nggak ikut praktikum. Nah, dan dosen akan memberi tugas individu agar nilainya tuh nggak bisa meratakan yang ikut praktikum gitu. Tidak jelas apa yang dijelaskan oleh dosen, harap bertanya, tidak perlu malu, dan bisa bertanya pelajaran apa yang tidak bisa dimengerti ke teman yang sudah paham saat belajar. Nah, bukan saat ujian ya nanyanya ya gitu, karena saat ujian mencontoh itu sudah termasuk korupsi dan tidak baik untuk diri sendiri. Dan peraturan di kelas itu harus sopan, ramah, sesuai standar grooming. Boleh makan dan minum makanan yang tidak mengganggu pelajaran. Dan satu bicara, yang lain mendengarkan. Jangan satu bicara semua bicara, itu sangat tidak menghormati yang bicara. Nah, ketika kita mau bicara, angkat tangan dulu. Ya, baru deh nanti dosen mempersilahkan bertanya atau apa. Tugas terstruktur itu ada dapat berbentuk makalah, bahan presentasi ringkasan atau PPT dan sebagainya. Dan pengumpulan via Google Classroom. Kerjakan tugas sebaik mungkin. Kumpulkan sebelum deadline. Jika telat dikurangi 10 poin, kan sayang. Dan tidak mengumpulkan tidak ada nilai. Jadi kalau telat mau kumpulin tugas nih kan, tapi takut nggak diterima, tetap saja kumpulkan, nggak apa-apa telat. Kumpulkan tugas daripada tidak sama sekali kan. Jadi tetapi jangan diulangi. Tetap mengumpulkan tugas harus sebelum deadline agar tidak dikurangi 10. Sayang kan nilai, misalnya nilai kecil terus dikurangi 10 lagi. Kehadiran online, semua mahasiswa wajib bergabung ke Google Classroom dan harus mengisi daftar kehadiran. Jika telat sama dengan alfa.
praktikum berupa di lab, observasi lapangan, presentasi laporan, pembuatan video, dan sebagainya. Lakukan sebaik-baiknya. Tidak hadir, tidak ada nilai. Perbaiki nilai berupa pertama, remedial untuk nilai akhirnya E atau D. Kedua, penugasan tambahan yang kehadirannya kurang dari 75%. Dan ketiga, perpanjang waktu pengumpulan tugas. Untuk yang belum mengumpulkan tugas dan waktu pelaksanaan perbaikan nilai di semester yang sama. Terus, keuntungan remedial yaitu memperbaiki nilai ujian. Dan kerugiannya menyita waktu, tenaga, biaya karena harus belajar ulang supaya nggak sia-sia. Keuntungan penugasan tambahan membuat nilai bisa masuk ke komponen nilai, dan kerugian tidak mengubah nilai, hanya menambah jumlah kehadiran saja. Keuntungan perpanjang waktu pengumpulan tugas yaitu melengkapi tugas, dan kerugiannya nilai kurang 10 poin. Biar nggak dikurangi 10 poin, kita harus sebelum deadline gitu ngerjainnya. Nah, deskripsi mata kuliah manajemen lanskap pariwisata, pokok bahasan itu ada pengantar, nilai penting, karakter lanskap, elemen, dan 3A. Lanskap dilindungi penilaian lanskap, perawatan lanskap, studi kasus, dan perhitungan nilai akhir. Saya ini baru tahu ya kan, penghitungan akhir itu bagaimana, menghitung rata-rata nilainya itu dengan dibagi 5 di setiap penilaian sesuai kontrak kuliah. Sebelum kuliah kita harus ada niat, doa, bersiap, semangat, tertib, izin ke orang tua, dan hati-hati di jalan. Saat belajar harus mencatat, mendengarkan, fokus, aktif, dan sopan. Dan setelah belajar, saat perkuliahan selesai, ulangi lagi apa saja pelajaran di hari tersebut di rumah yang sudah dijelaskan oleh dosen biar nggak lupa. Ketika ada tugas, segera kerjakan, jangan menunda waktu. Evaluasi diri sendiri, tetap semangat. Sekian, itu saja yang dapat saya rangkumkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Delianat. Maaf jika saya ada salah kata, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.